Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fira Fikra Tuhan dari kelas 8 akan mempresentasikan materi PAI Makosyid Syariah. Nah, apa sih makosyid syariah? Makosyid syariah berasal dari dua kata, makosyid dan syariah. Makosyid itu berasal dari kata makosyad yang memiliki arti, maksud, dan tujuan, sedangkan syariah berarti hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditetapkan sebagai pedoman manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Nah, dari kedua arti kata tersebut, makosyid syariah berarti tujuan dan fungsi syariat berupa mendatangkan kemaslahatan baik dalam bentuk mewujudkan maupun memelihara kemaslahatan tersebut. Nah, beberapa ulama juga mengungkapkan definisi menurut mereka, seperti Al-Fasi yang mendefinisikannya sebagai rahasia dan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat pada setiap hukum syariat. Selain itu, ada juga Ari Sunni yang berpendapat bahwa hal tersebut adalah tujuan yang ingin digapai oleh syariat agar mampu mewujudkan kemaslahatan. Apa itu kemaslahatan? Kemaslahatan itu adalah fungsi atau manfaat atau kegunaan. Nah, gitu. Nah, makosyid syariah ini juga dibagi menurut tingkat kepentingannya. Yang pertama itu ada al-daruriyat. Al-daruriyat adalah kemaslahatan yang kepadanya bersandar kehidupan manusia dan eksistensi masyarakat. Jika kemaslahatan itu tidak ada, maka akan terjadi ketidakstabilan, kerusakan, dan kesengsaraan di dunia dan juga akhirat. Jadi adalah primer ya, seperti contohnya itu ada makanan dan juga minuman. Yang kedua itu ada hajat. Hajat adalah perkara-perkara yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan jika perkara-perkara itu tidak terwujud, tidak akan merusakkan tatanan kehidupan, namun manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan, seperti diperbolehkannya sholat duduk saat tidak mau berdiri juga seperti makan halal dan haram. Jadi di beberapa kesempatan kita diperbolehkan nih untuk makan beberapa makanan haram kayak gitu. Yang ketiga ini ada al-tahsiniyah. Adalah sesuatu yang menjadikan hidup manusia lebih pantas dan juga beradab. Jika sesuatu itu tidak ada, maka tidak akan merusak tatanan kehidupan serta tidak menyulitkan. Hanya saja akan mengurangi ketidakpantasan etika dan juga fitrah, seperti masalah etika saat minum, makan, dan juga menutup aurat dan lain-lainnya. Al-Kulliyatul Al-Khamsah adalah 5 tujuan pokok al-daruriyat. Nah, yang pertama itu ada hifzu al-din, menjaga agama. Tujuan syariat Islam pada dasarnya ditujukan untuk menjaga agama, baik itu agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam, atau agama-agama sebelumnya. Seseorang memiliki hak untuk meyakini dan memeluk agama yang diyakininya dengan bebas juga tanpa paksaan. Yang kedua itu ada al-nafs, yaitu menjaga jiwa. Dalam Islam, nyawa merupakan hal yang sangat-sangat berharga, sangat dilarang untuk membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan. Hukum kisos wajib ditegakkan saat terjadi sebuah pembunuhan. Tidak hanya dibunuh, manusia juga tidak boleh dilukai ataupun disakiti. Yang ketiga ada hibzu al-aqal, yaitu menjaga akal atau pikiran. Akal dan pikiran merupakan anugerah untuk manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar. Dengan adanya akal dan pikiran, manusia dapat menjalankan kehidupannya dengan baik. Akal dan pikiran pula yang membuat kedudukan manusia lebih mulia dibandingkan makhluk lainnya. Oleh karena itu, akal dan pikiran itu harus dijaga dengan baik. Yang keempat itu ada hifzu al-nasl, menjaga keturunan. Menjaga keturunan adalah salah satu kebutuhan primer manusia. Keturunan inilah yang akan menjadi penerus selanjutnya. Contoh makosyid syariah untuk menjaga keturunan adalah aturan dalam pernikahan dan pelarangan terhadap zina serta perkawinan sedarah. Yang kelima itu ada hifzu al-amal, menjaga harta. Manusia yang membutuhkan harta untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam Islam telah diajarkan berbagai cara mendapatkan harta serta mengelolanya dengan cara yang benar dan juga halal. Tidak boleh bagi seseorang untuk memperoleh harta dengan cara mencuri, menipu, korupsi, boros, dan hal menyimpang lainnya. Cara terbaik untuk mendapatkan harta yang benar adalah dengan melakukan pekerjaan yang tidak menimbulkan keburukan dan menghindari perbuatan yang melanggar hukum. Tujuan dari menjaga al-Kuliyatul Al-Khamsah, yang pertama itu ada an-nahyatul wujud, mempertahankan keberadaannya, dan juga an-nahyatul adam, mencegah ketiadaannya. Contohnya ini ada
Qulatul Khamsah agama. Maka an-nahiyatul juta itu adalah rukun Islam. Jadi ketika kita harus melakukan rukun Islam, wajib melakukan rukun Islam untuk mempertahankan adanya agama Islam. Nah, an-nahiyatul adamah itu ancaman murtad, yang artinya kita itu memberikan ancaman kepada orang yang ingin murtad, orang yang ingin keluar dari agama Islam, agar mereka tidak keluar daripada Islam dan menghilangkan keberadaan kita. Nah, yang kedua contohnya adalah Qulatul Khamsah jiwa. An-nahiyatul juta itu adalah makan dan minum. Untuk mempertahankan keberadaan kita, kita harus makan dan minum agar tidak meninggal. Nah, an-nahiyatul adamah itu adalah hukum kisos. Jadi kita harus memberikan ancaman nih kepada orang yang ingin membunuh, yang ingin menyakiti, bahwa hukum kisos itu akan dilakukan kepada dirinya yang menjahati orang lain. Qulatul Khamsah itu ada akal. Yang ketiga ada akal. An-nahiyatul juta itu ada belajar. Jadi kita harus belajar untuk mempertahankan adanya akal kita, akal pikiran kita. Itu adanya itu mabuk. Kita dilarang untuk mabuk karena mabuk itu bisa menyebabkan hilangnya akal dan pikiran. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan ketidakjelasan dari suaranya. Mohon maaf jika kesalahan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.